Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk pendidikan agama Kristen untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada bagian yang kedua, yaitu tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Saya ulangi, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut lagi, tujuan kita mempelajari materi ini yang pasti kalian akan memahami keluarga yang kuat itu seperti apa, terus kemudian peran Allah dalam kehidupan keluarga itu seperti apa, yang menyebabkan Tuhan sangat-sangat berperan untuk menciptakan keluarga yang kuat dan sehingga menghasilkan pribadi kita jadi pribadi yang kuat. Dan kita harus tujuan di sini kita juga mau belajar tentang bagaimana keluarga yang kuat atau pribadi yang kuat itu dilandasi dengan fondasi yang kuat. Dan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan tentang fondasi yang benar seturut dengan perintah Tuhan. Dan kita akan belajar itu secara detail dan singkat, dan yang pasti kita paham tentang dasar-dasar fondasi yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana remaja Kristen belajar tentang hidup bersama dengan masyarakat. Dan saat ini kita mau belajar bahwa dalam kehidupan yang keluarga yang kuat menciptakan pribadi yang kuat, diperlukan suatu karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Karena kita tahu kita semua ingin memiliki karakter-karakter yang baik. Karakter itu apa ya? Yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan selama ini. Dan pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Nah, apa saja yang dimaksud dengan karakter-karakter bangsa di sini? Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak dan remaja, meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kita dituntut untuk memiliki nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan, ya, sehingga kita memiliki akhlak yang mulia. Jadi anak yang baik yang sesuai dengan keinginan Tuhan, memiliki karakter Kristus. Nah, apa saja yang bisa kita lihat dari karakter bangsa ini? Yang pertama, ada religius, bagaimana kita takut akan Tuhan. Ada kejujuran, saya tahu ya, jujur tidak bohong pastinya. Ada toleransi, kita bisa menerima perbedaan yang ada, menghargai agama lain, menghargai suku lain, menghargai gender dan sebagainya. Kita sama-sama, kita sama NKRI dan kita sama di mata Tuhan kita dan ciptaan yang mulia. Kita harus saling toleransi. Ada disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Kita diciptakan manusia menjadi semakin mandiri, sudah tidak anak-anak lagi. Kemudian ada demokratis, kemudian rasa ingin tahu. Karena jika orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pasti kita, karena apa? Manusia pasti tidak tahu apa-apa. Saat dia ingin sesuatu hal muncul dalam hidupnya, yaitu aku ingin tahu apa sih itu. Berarti kita ada motivasi untuk belajar. Saat ada orang tidak malas, aku nggak pengen tahu apapun, yaitu berarti dia tidak ingin untuk belajar, tidak ada rasa ingin tahu. Kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air. Cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, bahkan memiliki tanggung jawab. Saat kalian tidak ada 18 karakter yang ditulis di sini, itu hanya contoh bagaimana kalian harus memiliki tidaknya beberapa yang ada di sini kamu miliki, ada 18 ini. Saya percaya bahwa saat kamu memiliki hal-hal tersebut, berjalannya waktu semakin dewasa kalian akan memiliki karakter-karakter yang ada di sini dan dicantumkan di sini. Dan percayalah kalian akan menjadi pribadi yang luar biasa. Bagi orang Kristen, memiliki karakter bangsa memang sangat penting, dan hal itu dapat mendukung karakter Kristen yang dibangun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Tuhan Yesus meringkaskan kata Kristen itu adalah melakukan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Karakter yang Tuhan ingin apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang lain seperti dirimu sendiri. Nah, kita mau belajar tentang penjelasan bahan Alkitab tentang di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Mari kita sama-sama buka Alkitabnya. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Sudah siap? Para akan membacakan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dasar yang kokoh agar tahan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ya, karena perkataannya serta melakukannya. Masalah yang dihadapi dapat merupakan cobaan dari iblis, atau karena kesalahan yang kita buat, atau karena Tuhan mau menguji iman kita dengan membiarkan kita menghadapi berbagai masalah. Ada dua hal di sini. Pembangun yang bijaksana. Apa yang dimaksud pembangun yang bijaksana? Karena dilihat di situ adalah batu adalah fondasi yang keras dan kuat. Rumah yang dibangun di atasnya tidak akan mudah goyah. Pada saat datang banjir atau angin, pembangun rumah ini memikirkan tujuan jangka panjang. Dia memperhitungkan bahwa waktu-waktu akan datang hujan, angin, banjir, dan sebagainya. Sehingga rumah itu akan tetap kokoh karena punya fondasi yang kuat, yaitu apa? Batu. Meskipun memerlukan waktu yang lama, tetap akan ditempuhnya karena ia mau memakai rumah dalam jangka waktu yang lama, yang kokoh dan kuat. Apa yang telah dikorbankan tidak akan sia-sia. Disebut sebagai orang bijaksana karena apa? Karena ia mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Orang yang melakukan perkataan Tuhan Yesus sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa, dan dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dasar yang kuat dan untuk membangun kehidupan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Jadi dasar yang benar itu apa? Datang kepada Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya dan melakukannya. Ingat baik-baik. Datang kepada Tuhan, mendengar firman-Nya dan melakukannya. Bukan cuma datang, mendengar tapi tidak melakukannya, itu sama saja tidak baik. Kehidupan akan menjadi kuat, tidak akan mudah goyah imannya, dan siap setiap saat menghadapi berbagai persoalan yang berat. Hasilnya adalah apa? Keselamatan. Kemudian pembangun yang bodoh. Apa yang dikatakan pembangun yang bodoh di sini? Sifat pasir memang adalah mudah digali, mudah dibentuk, mudah tergerus air, dan mudah bergeser. Kalian pasti pernah ke pantai ya, pasti di situ ada pasir yang sangat banyak. Saat ombak menerjang, pasir itu akan ikut, akan terkikis dan sebagainya. Karena sifatnya ini, maka jika bangun rumah di atas pasir, rumah tersebut pasti tidak akan kokoh, tapi mudah rusak, bahkan runtuh saat dilanda banjir, diterpa angin yang kuat, ombak yang besar. Demikian pula jika bangun di atas tanah tanpa dasar, sifat tanah juga mudah tergerus air, sehingga jika rumah dibangun tanpa fondasi batu, rumah itu akan runtuh saat banjir. Pernah ya lihat bangunan, kalau mau coba lihat saat ada pembangunan rumah, pasti saat menggali tanah, fondasinya pasti dibangun, ada batunya juga dengan kasih semen dan sebagainya. Bahkan gedung yang sangat besar pasti juga memerlukan fondasi juga semakin besar dan semakin dalam, menancap ke dalam tanah. Tujuannya apa? Supaya kuat. Tetapi kalau membangun di atas pasir, itu adalah rumah membangun yang sifatnya sementara, karena cepat saja membuatnya dan ada risiko bahwa akan hancur terkena ombak, banjir, badai dan sebagainya. Bangun yang bodoh, bangun rumah di atas pasir menunjukkan pekerjaan yang sembarangan, tidak mau repot mencari lokasi yang aman. Bangun rumah tanpa dasar menunjukkan tidak mau melakukan pekerjaan yang berat dan sukar,
membangun rumah ini tidak memikirkan tujuan jangka panjang. Dia berpikir pendek, ingin rumah segera jadi, segera bisa ditempati menggunakan cara yang mudah, tidak mau bekerja keras dan tidak melakukan hal-hal yang sukar, dan tidak memperhitungkan adanya musibah yang akan datang. Pada saat datang hujan dan banjir, rumah itu pun akan roboh karena fondasinya tidak kuat. Jadi ingin cepat selesai, cepat, tidak mau repot, tidak mau pengen memperoleh, tidak mau membutuhkan waktu yang panjang. Jadi itu berbedanya membangun yang bijaksana dan orang yang bodoh. Yang bijaksana dia mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Orang yang bodoh dikatakan di sini orang yang bersuruh kepada Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Orang yang datang kepada Yesus dan tidak mau mendengar perkataannya apa bagi melakukannya akan menghasilkan kehidupan yang lemah, tidak siap jika tiba-tiba datang persoalan berat dan tidak mampu mengatasinya. Hasilnya adalah apa? Kehancuran. Dan rangkuman dari materi ini yang perlu kalian tahu bahwa tadi Pak Roni mau jelaskan lebih lagi secara singkat mengenai dua dasar membangun secara bijaksana dan dasar membangun rumah dengan cara yang bodoh. Sama-sama mereka mendengar firman Tuhan, sama-sama mereka datang kepada Tuhan, tetapi respon hati mereka berbeda. Yang satu mau melakukan firman itu, yang satu tidak mau melakukannya. Ibarat membangun di atas batu dan di atas pasir, sama-sama membangun rumah. Tetapi ada yang mau terima gampang, ada yang mau susah tapi hasilnya bagus. Ada yang mau cepat selesai tapi hasilnya tidak bagus. Saat ombak datang, ada permasalahan datang, tidak kuat. Demikian dengan kehidupan kita semua. Saat kalian mau memiliki pribadi yang kuat, haruslah dibangun dengan fondasi yang kuat. Yaitu dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, bersuara kepada Tuhan, mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Rangkuman di sini ya. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh seutuhnya di atas Kristus. Sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya. Sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh, berakar dalam Kristus. Orang yang kuat memberikan dampak positif bagi anak. Keluarga menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga anak memiliki karakter yang kuat, berakar di dalam Kristus. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan kiranya kalian memahami dan juga belajar membaca dalam buku paket. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan bertanya langsung kepada Pak Roni melalui WhatsApp grup, melalui Google Class dan sebagainya, atau bertemu langsung saat bertemu langsung dengan Pak Roni. Silakan tanya apapun yang kalian tanyakan, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Pak Roni berikan. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.